Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi Void the Stigma of Stock, yaitu dengan anggota saya sendiri, Dewi Syafa Ekotul Inayah, dengan NIM 17106230014, dan rekan Nama saya, saya Rian, nama saya Rian Novansiani Sandri dengan NIM 17106230024. Saya Yahya Abdurrahman Adib dengan NIM 17106230066. untuk bab yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang pertama ada the growing aversion to stock imagery. Pengertian dari the growing aversion to stock imagery adalah meningkatnya ketidaksukaan atau penolakan terhadap penggunaan stok gambar atau foto. Hal ini terutama terjadi di kalangan audiens muda yang lebih menyukai gambar atau foto yang asli dan autentik. Next. Yang kedua ada masalah stock imagery. Poin pertama ada kejenuhan. Pengguna stok gambar atau foto yang berlebihan membuat gambar terlihat monoton dan kurang menarik. Poin yang kedua ada perubahan persepsi. Audiens, terutama generasi muda, semakin kritis terhadap stok gambar atau foto dan lebih menyukai gambar yang autentik dan personal. Poin yang ketiga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya, penggunaan stok gambar atau foto yang sama oleh banyak perusahaan dapat merusak citra merek dan membingungkan konsumen. Next, stigma terhadap stok imagery. Yang pertama, stigma terhadap gambar stok telah berkembang selama lebih dari 1 dekade. Yang kedua, studi pelacakan mata sejak 2010 menunjukkan ketidaksukaan terhadap gambar stok dan preferensi untuk fotografi yang jujur dan autentik. Next, dampak pada bisnis. Bisnis yang beralih ke fotografi asli atau konten buatan pengguna atau UGC melihat peningkatan signifikan dalam keterlibatan dan hasil kampanye pemasaran. Contohnya Nike dan Zara. Nike dan Zara melihat peningkatan rasio klik tayang hingga 300% dengan menggunakan foto UGC. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya ada stock illustration. Selain ada fotografi stok, ada ilustrasi stok yang digunakan untuk sebagai bagian strategi konten visual karena meningkatnya permintaan konten visual yang menarik, tetapi tidak memiliki banyak sumber daya membuat ilustrasi custom. Lalu untuk risiko dari ilustrasi sendiri, yaitu yang pertama, kurangnya eksklusivitas. Ketika menggunakan ilustrasi stok, kita tidak bisa mengetahui siapa saja yang menggunakan ilustrasi tersebut. Akibatnya, kita bisa menggunakan sebuah ilustrasi yang sama seperti yang digunakan oleh orang lain dan membuat brand sulit membedakan diri dari kompetitor. Di mana tujuan dari ilustrasi stok sendiri yaitu memberikan akses yang sama ke gambar untuk organisasi besar dan juga kecil. Namun karena gambar stok dirancang untuk daya tarik yang luas, hasilnya seringkali terasa vacuum atau tidak spesifik dan juga tidak alami. Karena lalu yang kedua ada keterbatasan kreativitas. Ilustrasi stok dibuat untuk penggunaan umum sehingga tidak selalu dapat menyampaikan nilai atau pesan spesifik dari suatu brand dengan cara yang unik. Karena gambar stok bisa diakses oleh siapa saja dan merek yang bergantung pada gambar stok beresiko kehilangan keaslian mereka dan kemungkinan juga pesaing menggunakan gambar yang sama yang menimbulkan kebingungan bagi audiens terkait identitas merek tersebut. Lalu ada inkonsistensi gaya desain.
di mana paket icon dan ilustrasi yang terpisah mengakibatkan sulitnya penciptaan desain yang konsisten karena icon dan ilustrasi mungkin banyak memiliki perbedaan gaya. Lalu untuk ilustrasi stok sendiri, kita juga harus menambahkan sebuah teks pendukung untuk membuat ilustrasi stok lebih terlihat jelas makna dan juga pesan-pesan yang terkandung. Lalu, penggunaan berbagai ilustrasi dari sumber daya yang berbeda mengakibatkan ketidakselarasan dalam gaya visual sehingga membuat desain akhir terlihat tidak kohesif. Solusi dari ilustrasi stok yaitu adanya ilustrasi custom. Ilustrasi custom sendiri dapat dirancang sesuai dengan keinginan atau identitas brand, di mana ilustrasi custom lebih fleksibel dalam menyampaikan sebuah informasi visual dan juga lebih efektif dalam menunjukkan makna. Lalu, ilustrasi custom sendiri juga tidak memerlukan adanya tambahan teks sehingga membuat ilustrasi custom lebih unggul daripada ilustrasi stok. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Meskipun ada stigma, stock imagery masih memiliki tempat jika ditangani dengan benar. Bahkan, sangat mungkin untuk mengatasi semua masalah yang telah disebutkan sambil tetap memanfaatkan banyak manfaat yang diberikan, seperti efisiensi dan keterjangkauannya. Untuk berhasil dengan stock imagery, pemasar harus menemukan foto-foto candid, memeriksa foto sebelum membeli, dan meningkatkan foto melalui alat-alat desain. Saya akan menjelaskan lebih lanjut langkah-langkah tersebut. Yang pertama, mencari foto stok yang autentik. Secara umum, hindari foto-foto yang menampilkan orang yang melihat langsung ke kamera. Meski terdengar sederhana, hal ini dapat terasa sangat subjektif setelah diterapkan. Hindari juga gambar yang menampilkan orang berpose tidak wajar atau gambar yang menampilkan ekspresi wajah berlebihan. Hindari juga foto high angle, yaitu teknik fotografi yang dilakukan dengan mengambil foto dari atas, karena foto tersebut terkesan terlihat fake dan dibuat-buat. Pertimbangkan foto yang menggunakan sudut kamera yang unik, karena sudut kamera yang unik seringkali memberikan kesan yang lebih autentik pada foto. 2. Periksa popularitas foto. Sebelum membeli, nilai popularitas foto untuk menghindari penggunaan gambar yang terlalu sering digunakan. Popularitas foto dapat dicari melalui situs seperti iStock, Shutterstock, atau Google Image. Manfaatkan filter pencarian seperti yang berdasarkan popularitas atau berdasarkan tanggal publikasi untuk mengukur prevalensinya secara online. Yang terakhir, customize atau sesuaikan foto Anda. Next. Cara mengcustomize atau menyesuaikan stock imagery. Berikut adalah 4 cara utama untuk menyesuaikan stock imagery Anda. Yang pertama, tambahkan elemen ilustrasi di atas foto. 2. Gunakan bentuk untuk membingkai atau memperlihatkan foto dengan cara yang unik. 3. Tambahkan filter foto yang mirip dengan smartphone, seperti pada Instagram. Yang keempat, gunakan aplikasi seperti Photoshop untuk mengisolasi atau mengaburkan elemen latar depan atau elemen latar belakang. Konten visual yang disesuaikan bagi merek penting untuk meningkatkan keterlibatan dan komunikasi. Foto stok perlu ditingkatkan guna memenuhi harapan konsumen melalui penyesuaian customization, memastikan gambar yang dipilih selaras dengan pesan dan audiens yang dituju oleh brand. Sekian materi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.